awalnya. Jujur kalah awalnya. Kalau sayang tuh malah takut ya. Nah, benar banget. Bener banget tuh, bener tuh. Aku pulang jemput ya. Ya kan? Ya kan? Mau sama macet-macetan. Hai guys, selamat datang di podcast Kata Kita. Hai, perkenalin aku Viola. Dan aku Bibur. Nah, pada episode kali ini kita akan memberikan materi yang tidak kalah menarik nih dan tidak kalah relate. Nah, betul banget tuh. Di episode kali ini kita akan membahas persoalan tentang relasionalitas dan hubungan interaksi sosial manusia. Dan yang paling bikin menarik, kita kedatangan dua tamu yang kece banget nih, yaitu teman kelas kita. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang relasionalitas ini, gimana kalau kita kenalan dulu yuk dengan narasumber yang kece banget ini? Hai guys, aku Richelle, biasa dipanggil Icel, dan nice to meet you. Hai gengs, kenalin nama aku Hilmi. Biasa dipanggilnya Hilmi aja sih, nggak apa-apa. Oke. Nah, sebelum kita lanjut juga, gimana kalau misalnya kita tanya-tanya dulu nggak sih kabar para narasumber kita ini? Siapa tahu mereka lagi menjalani hari-hari yang berat gitu kan, kita nggak tahu. Ayo coba kita tanya. Mungkin bisa dari Icel dulu. Kalau untuk aku sendiri, aku baik dan sehat meskipun agak padat dan hektik ya belakangan ini, tapi aku seneng banget bisa diundang ke podcast ini. Keren ya. Kalau Hilmi gimana nih? Alhamdulillah sih, alhamdulillah kabar saya sehat-sehat aja. Cuman emang sama kayak Ical sih, belakangan ini lagi padat banget. Baik juga tugas yang harus dikerjain juga kan. Tapi di kala sibuknya itu, aku juga seneng banget udah bisa diundang ke sini karena kayak bisa saling berbagi ilmu, bisa saling ngobrol juga kan. Iya. Mantep banget sih. Jadi seneng gitu ya dengarnya. Walaupun mereka ini padat tapi masih tetap semangat gitu buat menghadirin podcast kita. Nah, setuju banget. Nah, kadang tuh dengan ngobrol malah kita tuh justru bisa ngeliat nih sudut pandang dari orang lain gitu yang mungkin nggak pernah terpikirkan sebenarnya sama kita kayak gitu kan. Bener banget nih. Dan topik kita hari ini tuh sebenarnya deket banget sama kita, dan mungkin kita sering banget ngejalaninnya tapi kita nggak sadar aja sih. Jujur, setuju banget sih. Karena kayak dalam hubungan itu pasti ada di dalam kehidupan kita, kayak dari pertemanan, keluarga, atau enggak nih, contoh nih ya, kayak saya lagi jalan-jalan nih, terus saya ketemu orang, tiba-tiba saya interaksi. Nah itu udah masuk ke dalam sebuah hubungan juga dengan orang asing gitu ya. Gitu. Nah, kalau dari POV kalian berdua nih, sebenarnya apa sih yang bikin relasi antar manusia itu penting untuk dibahas pada kali ini? Jadi kalau menurut aku sendiri, relasionalitas itu, di dalam relasionalitas ini tuh manusia dipandang sebagai makhluk yang gak bisa hidup sendirian, dan manusia itu selalu bergantung sama manusia lain. Dan sebenarnya kita sendiri tuh hadir dari adanya hubungan yang bermakna gitu. Wah, ternyata penjelasan dari Icel menarik banget ya. Jadi sebenarnya diri kita itu tuh terbentuk dari hubungan yang pernah kita punya. Nah, dengan begitu cara kita berinteraksi antar sesama juga bakal ngaruh banget ke bagaimana cara kita memahami diri kita ya. Benar banget. Nah, itu tuh sejalan sama teori interaksi sosial. Karena di teori ini tuh kita saling ngobrol bukan hanya dalam ucapan gitu. Kita juga berinteraksi melalui gerak tubuh dan juga mimik. Kalau misalnya di teori komunikasi itu masuknya ke we cannot not communicate. Jadi secara gak langsung mimik wajah kita dan bahasa tubuh kita tuh juga ikut berinteraksi. Entah kita senang, kita gugup, atau misalnya kita malah takut sama lawan bicara kita karena terlalu mengintimidasi gitu. Aku setuju banget sama Hilmi, dan interaksi itu tuh sebenarnya wujud paling nyata dari relasi. Jadi si relasionalitas ini ngasih kerangkanya, sedangkan interaksi itu bentuk atau wujud nyatanya. Jadi bisa dibilang relasi itu kayak alasannya dan interaksi itu cara kita melakukannya gitu ya? Bener banget. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal hubungan,
menurut kalian nih, seberapa penting sih hubungan antara manusia itu? Penting banget sih. Cuman ada beberapa konsep. Mungkin kita mulai dari hubungan pertemanan dulu kali ya. Karena ini kan paling relate banget sama Iya kita sih. sekarang ya. Kita sama mahasiswa kan, pasti relate Ya. banget nih. Kayak nih, aku kasih contoh nih biar makin relate. Aku ambil hubungan pertemanan mahasiswa. Di era modern ini kan sekarang kita banyak nih ketemu ya sama mahasiswa dari berbagai macam latar belakang budaya, sosial, bahkan materinya kita juga nggak tahu. Nah, biasanya tuh kadang ya ada orang yang mau temenan tuh sama yang kelas sosial sama aja. Iya lagi, iya. Iya kan? Benar-benar. Pandangnya dia nggak mau mandang ke bawah nih. Padahal kita tuh sebagai mahasiswa tuh juga nggak bisa selamanya di atas. Kadang kita harus ngeliat juga ke bawah. Kita harus ada rasa empatinya. Kita nggak boleh egois. Nah, itu juga bisa ngebuat tuh mereka malah makin tertindas. Mereka kayak ngerasa nggak senang di kampus. Padahal kita tuh di kampus itu harusnya bikin lingkungan yang nyaman untuk para mahasiswa. Ya nggak sih? Iya, iya. Kalian Setuju, kalau setuju, digituin? iya, setuju banget. Kalau digituin mau nggak? Enggak lah. Enggak, jangan dong, jangan. Jangan sampai. Enggak ya, banget jangan gitu sampai. ya, enggak banget. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kita ngelakuin ya. Benar, makanya jangan sampai kita ngelakuin ya. Kalau dari aku sih, kalau Hilmi kan bilangnya hubungan lingkungan yang sehat ya. Jadi di lingkungan yang sehat ini tuh juga bisa membuat kita sebagai mahasiswa untuk membangun pertemanan yang sehat juga. Jadi di lingkungan yang sehat ini kita bisa mengatasi masalah, bisa mengurangi salah paham, karena kan kalau misalnya apa-apa toksik atau apa-apa curiga gitu kan jadi gampang salah paham ya. Iya, iya, iya. Nah, terus juga lewat lingkungan yang sehat ini kita bisa menciptakan komunikasi yang lancar dan sehat gitu. Komunikasi ya. Mahasiswa tuh punya relasi intrapersonal yang kuat tuh, dan dia cenderung tuh bisa menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa harus drama. Tapi kebanyakan dari mereka mungkin kayak gitu. Tapi kan untuk beberapa orang kita nggak bisa ngejudge mereka bisa juga kayak gitu kan. Terkadang kan ada juga yang kurang bisa memahami rasa emosional. Nah, makanya dari situ kita butuh yang tadi Ica bilang hubungan sehat, dimana kita saling menopang satu sama lain. Kita ngasih tahu tuh kalau misalnya lu harus kayak gini, misalnya lu tuh salah bla bla bla. Jadi bukannya langsung ngejudge kayak apatis banget bla 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 bla. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi harus saling support. Nah, kalau aku boleh tanya nih, Hilmi, relasi interpersonal yang kuat tuh contohnya kayak gimana deh yang dilihat tadi? Relasi interpersonal yang kuat ya. Itu mungkin di komunikatif, empatik, dan pribadi sih. Oke nih, kan kita tadi udah bahas tentang pertemanan ya. Ya. Kita masih maba itu lah. Jujur. Nah, kalau kita geser dikit nih, kita Yang Kan- biasa digeser. kita alihkan pembicaraan kita ke hubungan antar pasangan nih. Is. Kalau menurut Udah punya pasangan? Enggak dong. Kayak semakin Nah, relate nih. kalau menurut kalian tuh hubungan antar pasangan itu gimana ya? Menurut aku sih pasangan tuh udah agak beda ya sama pertemanan. Karena kan tipikal orang tuh sebenarnya beda-beda. Ada beberapa orang tuh yang lebih percaya sama pasangannya daripada pertama temennya. Dia bakalan ngeluarin semuanya ke temennya, ke pacarnya, tapi nggak ke temennya. Nah, makanya dari itu kalau udah kita ngomongin pasangan itu kita harus udah lebih perhatiin ke komitmennya. Kayak mereka harus bisa saling ngerti, komunikatif sih. Komunikatif itu harus paling ditekani. Karena kalau miskom tuh kan kita jadi nggak tahu satu sama lain, dia maunya apa, itu kan malah bikin ke hal yang negatif. Selain itu kita juga harus ada empatinya. Otomatis karena mereka udah pasangan, mereka harusnya kayak care untuk satu sama lain ya nggak sih? Iya. Ya pengalaman ya. Jujur pengalaman. Kalau nggak ada empatinya, putus kan? Benar. Waduh. Bahaya guys ya. Jujur. Aduh. Makanya komunikatif sama empatis tuh perlu banget kalau di pasangan. Menurut aku tuh kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pakai analogi air deh. Kalau misalnya nih dituang, ada sebuah gelas dituang sama satu orang doang. Baskom deh yang lebih gede ya. Tuang sama satu orang doang. Otomatis numbuhnya lama kan. Gak akan ada balance-nya. Nah, kalau misalnya kita langsung
dituang sama dua orang secara perlahan itu bakalan balance, stabil, akhirnya nggak akan muncrat dan itu nggak akan ada yang mendominasi satu sama lain. Nah di dalam suatu hubungan tuh kayak gitu harusnya balance dan gak saling mendominasi gitu. Jadi harus setara ya keduanya. Tuh Iya. harus setara. Terus kalau dari aku sih kadang tuh kita sikap kita di lingkungan pertemanan sama hubungan asmara itu kan pasti beda ya. Kadang kita jelas. ada muncul sifat yang belum kita tahu gitu Iya, di kita kalau kan kita juga. pacaran sama orang gitu. Nah jadi sebenarnya lewat berhubungan dengan orang ini itu kita bisa mengenal diri sendiri kita. Jadi kayak cari tahu gimana kita bisa marah atau gimana kita minta sesuatu atau gimana cara kita mengatasi suatu masalah itu gitu. Dan aku juga setuju tadi kata Hilmi, jangan ada yang mendominasi atau jangan ada yang didominasi karena pasti ada gapnya gitu kan. Dan iya sih benar banget komunikasi dan empati juga jadi poin utama di hubungan gitu. Kalau mendominasi nanti bukannya sayang tapi malah takut ya. Nah benar banget. Benar banget tuh, benar tuh. Oke. Benar banget. Nah kita lanjut kali ya. Nah jadi kan kita udah ngomongin nih hubungan sama pasangan yang pertemanan. Betul. Nah gimana kalau misalnya kita balik lagi deh ke awal yang basicnya. Nah menurut kalian gimana sih hubungan antar keluarga itu? Seberapa penting Nah, sih hubungan antar keluarga Ini itu? sih, ini gak kalah penting sih jujur. Karena kan ini awalnya banget nih sebenarnya Benar. dari pertemanan dan pasangan. Nah, Pasti itu kita ada keluarga dulu kan. Paling yang harus deket ya, kuatnya. guys. Iya. Paling dasar. jujur ya paling dasar. Kalau menurut aku ya, iya sih keluarga itu yang paling dasar karena emang kita dari lahir juga bareng keluarga kan. Otomatis tuh harusnya ini bondingnya tuh yang paling kuat. Iya. Kayak gini deh, kalau menurut aku sendiri hubungan keluarga tuh kayak gini. Kayak misalnya kita ambil contoh adik kakak deh. Nah adik kakak ini berantemnya berantem hebat. Kayak sampai wah gue gak mau jadi adek lu, gue gak mau jadi kakak lu juga, misalnya kayak gitu. Sering Tapi sih gitu. nanti nih di suatu sisi nih, suatu saat mereka bakalan sadar, wah kayak gue gak boleh kayak gini nih. Mau gak mau kan dia juga adik kandung gue, kita punya darah yang sama. Nah menurut aku tuh hubungan adik kakak atau hubungan keluarga tuh kayak gitu, karena mereka secara nggak langsung tuh udah punya ikatan, karena kayak bonding yang nggak terlihat, meskipun kayak mereka di luar nggak jauh tuh sebenarnya mereka dekat gitu. Nah sebenarnya ada juga tuh yang ngaruhin dari orang tua, kan dari adik kakak ya. Kalau dari orang tua itu biasanya untuk pertumbuhannya, nanti suatu anak itu bakalan berkembangnya kayak gimana itu tergantung parentingnya mereka, tata cara mereka ngatur anaknya gimana, Pola asuhnya. pola ya. asuhnya. Oh iya iya. Karena bisa dilihat jelas juga ya kalau misalnya dari pola asuh orang tua nih, orang tuanya ternyata strict parents, terus ada juga yang nggak terlalu strict, tetap terbuka tapi tetap ada batasannya gitu. Terus sama ada satu lagi tipe orang tua yang bebas banget, terbuka banget gitu. Itu pasti ada bedanya dari cara si anak ini berinteraksi sama teman-temannya, cara dia punya teman gimana, cara dia ngatasin masalah kayak gimana gitu sih. Dan hubungan keluarga kan pasti jadi fondasi awal nggak sih? Iya, Iya Jadi benar kayak- banget. benar-benar. Sebelum mereka keluar Nah, kan, benar-benar. kedua dunia luar kan fondasi dari keluarga dulu. Tuh kan tadi kan kita udah denger tuh pola asuh dari Cel. Sekarang kalian, kita nih yang mau nanya kalian. Boleh. Kita jadi kita tiba-tiba. Hei jujur, menurut kalian tuh pola asuhnya yang bakal kalian nih Viola sama Bibur terapin ke anak kalian tuh yang mana? Yang ketat banget kah, longgar atau emang yang balance? Mau siapa dulu nih? Mau dari aku dulu kali ya? Boleh. Kalau menurut aku sih ya, pola asuh itu kita harus bisa nyesuaiin dengan anak kita gitu. Kita tuh sebagai orang tua harusnya bisa menyesuaikan gitu. Ketika anak melakukan sikap ini atau itu, orang tua tuh harus bisa menyeimbangi gitu. Seperti misalnya aku tuh tinggal sebagai anak kedua gitu ya. Mungkin berbeda dari adik saya, adik aku yang termasuk bandel gitu ya. Jujur bandel. Iya, jadi emang perlakuan itu beda, tapi tetap bisa setara gitu antar tiap anaknya. Jadi
aku tuh ngerasa orang tua aku tuh bener-bener bagus sih parentingnya gitu. Jadi bisa nyesuaiin apa kebutuhan anaknya, apa yang disenangin sih sama anaknya gitu. Jadi anaknya tuh tetap seneng gitu punya orang tua gitu, tetap merasakan kehadiran orang tua gitu. Jadi nggak dipukul rata gitu ya. Iya gitu. Tetap balance ya Balance gitu. antara aturan sama kebebasannya. Bener banget. Kalau dari Viola, Kalau dari aku nih sebagai anak terakhir dan perempuan, aduh bungsu ya. iya, agak ketat gitu ya. Kadang tuh aku malah ngerasa agak kurang adil karena kakak aku kan laki-laki dan dia tuh agak dibebasin, kayak pulang malam terserah, nginep di rumah kosan temennya terserah, anak kan bisa jaga diri dia gitu. Iya. Nah kalau aku beda, aku tuh jam 5 udah harus di rumah. Oh. Waduh, jam Sering Nggak berapa? boleh pulang malam itu Pulang mah. lagi harus pulang gitu. Kalau misalnya jam 5 belum pulang, biasanya sih harus share location kayak gitu-gitu. Terus kabarin ada di mana, ada saat belum, kayak gitu-gitu sih. Nah yang mungkin aku akan terapin karena aku nanti mungkin bakal ya mirip-mirip lah ya. Waduh. Ah, jujur jahat, traumanya dibawa-bawa. Ini namanya Trauma dumping. jujur ini gila. Tapi kan maksudnya biar ini ya bedain gitu. Karena kan jujur ya, untuk perempuan kan dunia malam agak serem ya. Iya. Jadi kan kita harus bisa menjaga, apalagi punya anak kan tanggung jawabnya gede banget. Bener. Ya kan nanti kalau berusaha amit jangan sampai. Jangan sampai ya Viola. Kalau gue jadi lu sih jam 5 belum pulang. Aku di sini mah. Kalau mau aku pulang jemput. Ya. Ya kan? Ya kan? DJ mau sama macet-macetan. Iya, nggak usah macet-macetan kalau dijemput pakai mobil nggak tidur. Iya, Kan bener, nggak? langsung nyampe. Mantap. Udah. Bisa tuh kayak gitu. Aduh, asik banget ya bahasan kita hari ini tuh. Jadi kayak dari materi kita hari ini tuh dari awal tadi tentang pertemanan, pasangan, terus bahkan tentang keluarga gitu ya. Bener-bener insightful banget nih buat kita terapin ke kehidupan kita gitu ya. Nah, bener banget tuh kata Bibor. Materi kali ini tuh super relate sama kita dan mungkin bisa kita terapin di masa depan gitu kan. Nah, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman kita, narasumber kita yang kece banget guys. Bener-bener Mereka bagus. masih bisa nyempetin waktunya walaupun padet gitu ya. Bener. Nah, mungkin cukup kali ini aja untuk segmen kita di kali ini. Kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. 1, 2, 3, dadah. Dadah.